Mereka bernama Empu Rama dan Empu Pamadi, yang sudah sangat terkenal akan kesaktiannya seantero negeri. Bahkan para dewa mengakui kesaktian dari dua empu tersebut. Halo, kembali lagi dengan saya Sibian Channel. Alur cerita sana-sini. Daripada lama-lama GUSA buang-buang waktu, yuk mari kita ke pembahasannya, let's go. Suatu hari, di sebuah hutan belantara, nampak kepulan asap putih yang membelah atap hutan yang rindang hingga ke angkasa. Asap putih tersebut berasal dari tungku peleburan besi tradisional yang berada di sebuah pondok kayu sederhana. Terlihat dua lelaki paruh baya tengah sibuk membuat sebuah pusaka. Mereka bernama Empu Rama dan Empu Pamadi, yang sudah sangat terkenal akan kesaktiannya seantero negeri. Bahkan para dewa mengakui kesaktian dari dua empu tersebut. Sementara itu, di tempat lain ada dua dewa dari Kayangan yang bernama Batara Narada dan Dewa Penyarikan tengah sibuk memeriksa sebuah gunung di sisi selatan Pulau Jawa. Gunung tersebut bernama Gunung Jamur Dipa. Keris yang ditempa Empu Rama dan Empu Pamadi telah selesai dibuat. Keris tersebut memancarkan aura yang begitu hebat. Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali ke Kayangan untuk melaporkan hasil dari pengamatannya kepada Batara Guru. Bagaimana hasil penyelidikan yang kalian lakukan di Gunung Jamur Dipa? Setelah kami memeriksa Gunung Jamur Dipa, akhirnya semua menjadi jelas. Keberadaan gunung tersebut mengakibatkan Pulau Jawa miring ke selatan. Jadi, sudah seharusnya Gunung Jamur Dipa harus dipindahkan ke daratan rendah sebelah utara Pulau Jawa. Apakah kalian sanggup untuk melaksanakan tugas yang berat ini? Sebelah utara Gunung Jamur Dipa terdapat sebuah daratan rendah berupa hutan belantara, sehingga dapat dipindahkan di tempat itu. Akan tetapi, terdapat dua empu sakti yang sedang membuat keris yang menepati hutan tersebut. Baiklah, jika seperti itu, aku perintahkan kepada kalian berdua, Batara Narada dan Dewa Penyarikan, untuk memerintahkan kedua empu tersebut segera berpindah. Berangkatlah Batara Narada dan Dewa Penyarikan menuju hutan tempat di mana kedua empu tersebut berada.
Sesampainya di pondok tersebut, Empu Rama dan Empu Pamadi mempersilahkan kedua utusan kayangan tersebut. Ada hajat apa, wahai Gusti, sampai utusan dari kayangan turun ke tempat ini? Adakah yang dapat hamba bantu? Kedatangan kami ke sini bermaksud untuk menyampaikan permintaan para dewa kepada Empu. Apakah permintaan itu? Semoga permintaan itu dapat kami penuhi. Batara Narada pun menjelaskan permintaan para dewa kepada kedua empu tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, keduanya hanya tertegun. Mereka merasa permintaan para dewa itu sangatlah berat. Maafkan hamba, Gusti. Hamba bukannya bermaksud untuk menolak permintaan para dewa. Tapi perlu Gusti ketahui bahwa membuat keris sakti itu tidak boleh dilakukan sembarangan, termasuk berpindah-pindah tempat. Tapi Empu, keadaan ini sudah sangat mendesak. Jika Empu berdua tidak segera pindah dari sini, Pulau Jawa ini semakin lama akan bertambah miring. Benar kata dewa penyarikan Empu. Kami pun bersedia mencarikan tempat yang lebih baik untuk Empu berdua. Maaf Gusti, kami belum dapat memenuhi permintaan itu. Kalau kami berpindah tempat, maka keris yang kami buat ini tidak sebagus yang diharapkan. Lagi pula, masih banyak tanah datar yang lebih bagus untuk menempatkan Gunung Jamur Dipa itu. Karena keteguhan hati kedua empu tersebut, Batara Narada dan Dewa Penyarikan mulai kehilangan kesabaran. Mereka terpaksa mengancam kedua empu tersebut agar segera pindah dari tempat itu. Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, jangan memaksa kami untuk mengusir kalian dari tempat ini. Kedua empu tersebut tidak takut. Mereka siap bertarung demi mempertahankan tempat itu. Yang akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Pertarungan sengit pun tak bisa terhindarkan. Batara Narada menghadapi Empu Rama, sedangkan Dewa Penyarikan bertarung melawan Empu Pamadi. Kedua empu tersebut tetap tidak gentar meskipun yang mereka hadapi adalah utusan para dewa. Pertarungan sengit pun berlangsung hingga berhari-hari. Tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah.
Namun, kedua empu yang dihadapi utusan dewa tersebut benar-benarlah sakti. Sampai-sampai membuat Batara Narada dan Dewa Penyarikan kalah dalam pertarungan sengit tersebut. Sehingga memaksa mereka berdua kembali ke kayangan, menghadap kepada Batara Guru dengan tangan hampa. Ampun Batara Guru, kami gagal membujuk kedua empu itu. Mereka sangat sakti mandraguna. Mendengar laporan itu, Batara Guru menjadi sangat murka. Dasar, memang keras kepala kedua empu itu. Mereka harus diberi pelajaran. Tidak ada jalan lain. Gunung Jamur Dipa harus segera dipindahkan meskipun akan menimpa kedua empu tersebut. Dewa Bayu, segeralah kamu tiup Gunung Jamur Dipa itu. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Dewa Bayu segera meniup gunung itu. Tiupan Dewa Bayu yang bagaikan angin topan berhasil menerbangkan Gunung Jamur Dipa hingga melayang-layang di angkasa. Jatuh tepat di perapian kedua empu tersebut. Kedua empu yang berada di tempat itu pun ikut tertindih oleh Gunung Jamur Dipa hingga tewas seketika. Menurut cerita, roh kedua empu tersebut kemudian menjadi penunggu gunung itu. Sementara tungku perapian tempat keduanya membuat keris sakti berubah menjadi kawah. Oleh karena kawah itu pada mulanya adalah sebuah perapian, maka para dewa mengganti nama gunung itu menjadi Gunung Merapi.